Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septiandari dengan NPM 202404151 dari kelas 4E. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang elemen kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka, khususnya yang berkaitan dengan standar kompetensi lulusan atau SKL, standar isi, serta kebijakan zonasi dan domisili dalam sistem pendidikan. Melalui materi ini, kita dapat memahami bagaimana kedua kurikulum tersebut dirancang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan pemerataan pendidikan di Indonesia. Yuk kita simak sama-sama. Untuk yang pertama itu ada standar kompetensi lulusan atau SKL. Standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kemampuan minimal yang harus dimiliki peserta didik setelah menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu. Standar kurikulum lulusan menjadi acuan utama dalam penyusunan standar isi, proses pembelajaran, serta penilaian pendidikan. Selanjutnya itu ada standar kompetensi lulusan pada kurikulum 2013. Pada kurikulum 2013 ini, standar kompetensi lulusan dirancang untuk membentuk peserta didik yang memiliki keseimbangan antara sikap, pengetahuan, dan keterampilan, yang dimana ketiga aspek tersebut dikembangkan melalui proses pembelajaran yang terintegrasi. Yang pertama tadi ada sikap, yakni peserta didik diharapkan memiliki sikap spiritual dan sosial yang baik seperti beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, serta mampu bekerja sama dengan orang lain. Yang kedua ada pengetahuan, yang dimana peserta didik harus mampu memahami konsep, fakta, dan prinsip dari berbagai mata pelajaran yang dipelajari di sekolah. Yang ketiga ada keterampilan. Peserta didik harus mampu menerapkan pengetahuan yang dimiliki dalam kehidupan sehari-hari melalui kegiatan berpikir kritis, kreatif, dan produktif. Jadi dalam kurikulum 2013 ini, pencapaian standar kompetensi lulusan dijabarkan lebih lanjut melalui kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD yang menjadi pedoman guru dalam melaksanakan pembelajaran. Selanjutnya ada standar kompetensi lulusan pada kurikulum merdeka. Pada kurikulum merdeka ini, standar kompetensi lulusan tetap menjadi tujuan akhir pendidikan, tetapi pendekatannya lebih menekankan pada pengembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara lebih fleksibel dan mendalam. Ciri utama standar kompetensi lulusan dalam kurikulum merdeka adalah terwujudnya profil pelajar Pancasila yang meliputi 6 dimensi utama, yaitu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Jadi dengan pendekatan ini, peserta didik tidak hanya diharapkan menguasai pengetahuan akademik, tetapi juga memiliki kemampuan menghadapi tantangan abad ke-21. Selanjutnya ada standar isi. Standar isi ini merupakan kriteria mengenai ruang lingkup materi pembelajaran dan tingkat kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik pada setiap jenjang pendidikan. Standar isi pada kurikulum 2013. Dalam kurikulum 2013, standar isi disusun secara cukup rinci dan sistematis. Beberapa komponen utama dalam standar isi meliputi yang pertama itu ada struktur kurikulum, yang dimana struktur kurikulum itu sendiri mengatur pembagian mata pelajaran, alokasi waktu pembelajaran, serta pengelompokan mata pelajaran pada setiap jenjang pendidikan. Yang kedua ada kompetensi inti atau KI, merupakan gambaran umum kompetensi yang harus dimiliki peserta didik pada setiap kelas yang mencakup sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Yang ketiga itu ada kompetensi dasar atau KD, merupakan kemampuan spesifik yang harus dicapai peserta didik dalam setiap mata pelajaran. Yang keempat ada materi pembelajaran. Materi pembelajaran ini disusun berdasarkan kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik sesuai dengan jenjang pendidikan. Jadi standar isi pada kurikulum 2013 ini cenderung lebih terstruktur dan terperinci, sehingga guru mengikuti pedoman yang sudah diterapkan secara jelas. Yang selanjutnya itu ada standar isi pada kurikulum merdeka. Jadi pada kurikulum merdeka ini standar isi disusun dengan pendekatan yang lebih sederhana, fleksibel, dan berpusat pada peserta didik. Yang pertama itu tercapaian pembelajaran. Dalam kurikulum merdeka, kompetensi inti dan kompetensi dasar diganti dengan capaian pembelajaran, yaitu kompetensi yang harus dicapai peserta didik dalam satu fase pembelajaran. Yang kedua itu ada pembelajaran berbasis proyek, yang dimana kurikulum merdeka ini menekankan pembelajaran melalui proyek yang berkaitan dengan profil pelajar Pancasila, sehingga peserta didik dapat belajar secara kontekstual. Yang ketiga ada fleksibilitas bagi guru, di mana guru diberikan kebebasan untuk mengembangkan materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Yang selanjutnya itu ada zonasi dan domisili.
Zonasi dan domisili ini merupakan kebijakan pemerintah dalam sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB yang mengatur penerimaan siswa berdasarkan jarak tempat tinggal dengan sekolah. Adapun tujuan kebijakan zonasi dan domisili, yang pertama itu ada pemerataan kualitas pendidikan. Pemerataan ini sendiri mengurangi kesenjangan antara sekolah yang dianggap favorit dan sekolah lainnya. Yang kedua, ada mempermudah akses pendidikan. Jadi peserta didik dapat bersekolah di lokasi yang dekat dengan tempat tinggalnya. Yang ketiga, mengurangi biaya dan waktu perjalanan. Jadi jarak sekolah yang dekat membuat peserta didik lebih efisien dalam waktu dan biaya transportasi. Yang keempat, mendorong pemerataan sumber daya pendidikan, di mana guru dan fasilitas pendidikan diharapkan dapat tersebar lebih merata di berbagai sekolah. Adapun hubungan dengan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka, yakni kebijakan zonasi dan domisili mendukung implementasi kurikulum dengan memastikan bahwa setiap sekolah memiliki kesempatan yang sama dalam memberikan pendidikan berkualitas kepada semua peserta didik. Jadi dengan sistem ini diharapkan tidak ada lagi perbedaan mencolok antara sekolah favorit dan non-favorit, sehingga kurikulum dapat dilaksanakan secara lebih merata. Jadi berdasarkan pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa standar kompetensi lulusan atau SKL, standar isi, serta kebijakan zonasi dan domisili merupakan bagian penting dalam sistem pendidikan yang mendukung pelaksanaan kurikulum di Indonesia. Yang dimana kurikulum 2013 ini lebih menekankan pada pencapaian kompetensi melalui struktur pembelajaran yang lebih terperinci, sedangkan kurikulum Merdeka memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam proses pembelajaran serta menekankan penguatan karakter melalui profil pelajar Pancasila. Melalui penerapan kedua kurikulum tersebut yang didukung dengan kebijakan pemerataan pendidikan seperti sistem zonasi dan domisili, diharapkan kualitas pendidikan di Indonesia dapat terus meningkat serta mampu menghasilkan generasi yang berkarakter, berpengetahuan, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Mungkin itu saja materi